Basilika Makam Kudus, di tempat di mana terjadi peristiwa-peristiwa Paskah. Kalau kita berdoa atau kita mengucapkan doa aku percaya, ada bagian yang mengatakan aku percaya akan Yesus Kristus yang menderita, wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di tempat ini. Ada makam Yesus di sini, ada juga Bukit Golgota yang tidak bisa kelihatan dari sini, tapi makamnya kita bisa lihat. Tentunya waktu zaman Yesus bukan seperti ini. Waktu zaman Yesus adalah batu yang dipahat ya, di batu dibuat berongga sehingga menjadi ruangan yang bisa dipakai untuk pemakaman. Nah, saudara-saudari, di tempat ini peristiwa-peristiwa iman itu terjadi. Yesus disalibkan, kemudian dimakamkan, lalu pada hari ketiga bangkit. Waktu Jumat Agung tahun ini, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti upacara yang dilakukan ibadat Jumat Agung di tempat ini. Dan upacaranya sangat meriah ya. Saya menceritakan itu kepada keluarga saya di Indonesia dan apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah tolong kirim foto. Jawabannya sangat ya, mereka tidak bertanya bagaimana perayaannya, siapa yang memimpin, atau ada umat atau tidak, tapi tolong kirim foto. Barangkali kalau sekarang kita pergi ke tempat-tempat yang bagus, selalu kita bikin foto atau video, TikTok. Kalau kita belum ada foto, nggak ada orang yang percaya bahwa kita sudah pergi ke tempat itu. Nah, saudara-saudari, 2021 tanpa foto tidak ada yang percaya kepada kita. Tetapi 2000 tahun yang lalu, foto tanpa video, nggak ada telekamera di makam Yesus ini, tetapi kita percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan Injil-Injil pun yang kita punya, tidak ada satupun yang menceritakan kebangkitan Yesus. Maksud saya nggak ada Injil yang menulis jam berapa Yesus bangun dari kubur ini, lalu dia melipat kainnya, lalu bagaimana dia membuka pintu kubur itu, kemudian setelah keluar dia pergi kemana. Nggak ada satupun Injil yang menulis itu. Yang diceritakan dalam Injil-Injil adalah kisah setelah peristiwa kebangkitan ya. Ada wanita-wanita yang datang pagi-pagi benar, kita dengar dalam Injil tadi. Kemudian ada Maria Magdalena juga di situ. Mereka lapor kepada para murid karena makamnya sudah terbuka dan Yesus nggak ada di situ. Lalu murid-murid lari, ada Petrus, ada murid yang dikasihi. Mereka nggak ketemu Yesus. Kemudian cerita yang nggak kita baca hari ini, tetapi ada di bagian berikutnya dari Injil. Maria Magdalena kemudian bertemu Yesus. Maka kita merayakan Ekaristi di kapel Maria Magdalena. Bukan di kapel, di altar Maria Magdalena. Ya, kira-kira di sekitar sinilah. Kita nggak tahu persisnya di mana, tetapi di sekitar makam inilah Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, yang dia kira adalah penunggu taman. Saya mengajak saudara-saudari membayangkan situasi para murid. Mereka mengalami kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam. Yesus wafat 3 hari sebelumnya, hari Jumat Agung ya, yang kita rayakan pada hari Jumat Agung. Yesus yang mereka lihat ya, Yesus ketika ada badai, dia bilang angin redalah dan badainya tenang. Banyak orang kelaparan, kira-kira 5.000 orang, Yesus memberi makan semua. Ada orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara dan lain sebagainya. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang hebat. Dia membawa ajaran baru, membawa harapan baru. Dan para murid sangat menaruh harapan akan Yesus ini. Sampai kemudian pada hari Kamis malam setelah perjamuan terakhir, Yesus ditangkap seolah-olah seperti orang yang tidak berdaya. Dia ditangkap, kemudian diadili,
disiksa, dan sampai akhirnya wafat. Kita bisa bayangkan situasi para murid, bagaimana kesedihan mereka, bagaimana mereka mengalami itu semua ya. Dan tidak hanya selesai di situ. Yesus yang wafat ini, kemudian pada hari ketiga mereka datang ke makam ini dan tidak menemukan jenazah Yesus. Jadi kesedihannya berlipat ganda. Barangkali saudara-saudari bingung kok mereka bisa masuk ke makam ya. Tidak seperti makam kita di Indonesia yang digali dari tanah, kemudian jenazah diturunkan. Makam yang ini atau makam-makam pada zaman itu digali dari sebuah batu, bukit batu. Mereka membuat ruangan di dalamnya. Lalu jenazah bisa dibaringkan di situ. Dan para pelayat pun bisa masuk ya. Kita melihat atau membaca bacaan-bacaan itu dalam Injil. Hari ini pun yang kita baca adalah wanita-wanita yang akan datang ke makam untuk membalsami jenazah Yesus. Artinya kuburnya bisa dimasuki. Nah, Yesus yang semula mereka kenal sebagai orang yang hebat, pada saat ditangkap dan sampai pada kematiannya, seolah-olah dia bukan Yesus yang selama ini dikenal oleh para murid. Barangkali saudara-saudari, apa yang dialami oleh para murid itu sama seperti yang kita alami saat ini. Situasi kita sedang mengalami kesulitan sekarang ini ya. Seolah-olah kebahagiaan kita dirampas. Sumber-sumber harapan kita. Kita mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Ada istilah namanya PPKM, PSBB, macam-macam. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi ke tempat kerja, nggak bisa ke tempat sekolah ya, anak-anak harus belajar di rumah. Kami yang ada jauh dengan keluarga nggak bisa mengunjungi keluarga yang sama-sama di Indonesia pun. Nah, saudara-saudari, di tempat ini, di makam Yesus ini, para murid melihat tanda-tanda kematian Yesus. Mereka melihat kubur kosong, kain kafan, kain peluh. Mereka melihat tanda-tanda kematian itu, tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka kemudian percaya bahwa Yesus ini bangkit. Karena dikatakan dengan jelas dalam Injil, selama ini mereka belum mengerti kitab suci. Ketika mereka melihat tanda-tanda itu ya, kubur kosong, kain peluh sudah terletak di situ, dan juga kain kafan, mereka kemudian ingat. Oh, dulu Yesus sudah pernah mengatakan ya, hancurkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka kemudian ingat. Nah, saudara-saudari, dengan peristiwa ini kita pun juga mengambil makna bahwa kepada kita diberikan janji kehidupan baru. Kita sekarang lelah. Kita lelah dengan wabah, berita di mana-mana wabah. Kita lelah dengan ketakutan akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita lelah dengan berita duka silih berganti di halaman-halaman media sosial. Tetapi lebih lagi kita lelah karena ketidakpastian. Nah, saudara-saudari, makam Yesus yang ada di belakang kami ini kosong. Tetapi kekosongan ini mengetuk iman kita dengan lebih keras ketika kita mengalami banyak kesulitan. Kita diundang, kita diajak untuk melihat kehidupan di balik kematian. Kita diundang untuk melihat harapan di tengah ketidakpastian, dan juga kita diberi janji sukacita di balik semua penderitaan dan juga kesulitan yang kita alami. Semoga perayaan Ekaristi di tempat kebangkitan Kristus ini menjadi harapan baru bagi kita semua, memberi kekuatan baru bagi iman kita. Sukacita, duka cita, kesulitan, penderitaan,
Bahkan kematian bukanlah kata akhir bagi kita orang-orang beriman. Dan Yesus sudah membuktikan itu dengan bangkit di tempat ini. Kubur kosong ini adalah saksi bisu kebangkitan Yesus Kristus.